hari Minggu, adik-adik sekolah minggu di rumah. Kembali lagi di ibadah online tanggal berapa, Kak? 8 November 2020, Kak. Nah, sekarang Kakak mau sapa adik-adiknya di rumah ya. Halo adik-adik sekolah minggu. Hai. Hai adik-adik sekolah minggu. Halo. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa, kita bernyanyi, mari masuk. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu buat semua berkat, penyertaan, pemeliharaan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Bapa. Biar Engkau yang boleh pimpin hati kami, supaya ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Bapa, kami juga mau berserah untuk kehidupan kami, Bapa, yang mana Engkau tahu saat ini adalah saat yang paling menakutkan dalam kehidupan kami, Bapa, yaitu pandemi COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa, Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang musnahkan daripada dunia ini, Bapa, supaya kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan semua jemaat Tuhan boleh bersama-sama lagi beribadah di dalam gereja Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan orang tua kami dimanapun mereka berada. Engkau tetap berkati mereka, sertai, lindungi, berikan umur panjang dan kesehatan. Hadirlah Engkau Bapa di dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Jalan dalam suka, dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. Kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Kita pada minggu ini terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian komentar kita. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Kalau masih semangat, kakak ajak tepuk Yesus dulu ya. Ayo Kak Deborah, tepuk Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Kurang semangat nih Kak. Sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Baiklah, kita angkat pujian sama-sama ya adik-adik. Kita membaca firman Tuhan dari Daniel 6 ayat 1 sampai 15. Kita buka ya adik-adik. Kita bacanya secara bergantian ya. Daniel 6 ayat 1 sampai 15. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja?
akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ayat 15 kita baca bersama-sama ya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Habis ini kita nyanyi apa ya, Pak? Dua jalan. Tuh, kita sama-sama bernyanyi Dua Jalan. Sukacitanya sangat luar biasa hari ini. Nah, pada kali ini kakak mau ngasih tahu warta anak sekolah minggu untuk kita Minggu 8 November 2020. Yang pertama, kayak biasa sih, minggu depan kita tetap ibadah seperti biasa ya di channel YouTube ini. Tetap menggunakan pakaian yang rapi dan didokumentasikan dan dikirim ke grup Natoras. Dan yang kedua, ada apa ya? Agak sedikit berbeda nih. Untuk minggu ini, adik-adik diharuskan untuk menghafalkan liturgi Natal masing-masing yang telah dikirimkan ke grup Natoras. Hafalkan liturginya ya, supaya Natal kita boleh berjalan dengan lancar. Itu saja warta anak sekolah minggu untuk kita pada minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Bye-bye, shalom. Nah, adik-adik di rumah pasti punya sahabat ya, atau sobat. Nah, sobat kita yang paling setia itu siapa, Kak Vera? Kita punya satu sahabat yang paling setia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menemani kita baik suka maupun susah. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Apa itu, Daniel? Ada satu sobatku. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan dalam hidup kami, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan untuk beribadah walaupun Tuhan melalui online dalam ibadah kami pada saat ini. Dan sebentar Tuhan,
kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita pada saat ini terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, siapa kita ini mau jadi sukses? Siapa kita ini yang mau berhasil? Kita semua pasti ingin sukses dan ingin berhasil. Tahu caranya biar sukses dan berhasil? Sekarang abang beritahu, kuncinya adalah mau mendengarkan nasihat. Nasihat orang tua, nasihat guru dalam sekolah. Kalau kita sekolah minggu, nasihat guru sekolah minggu. Dalam gereja, nasihat sintua dan nasihat pendeta. Ini kuncinya agar kita bisa sukses dan berhasil, yaitu mau mendengarkan nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu adalah perintah, pengajaran, pengarahan ke arah kebaikan. Jadi siapa yang mau mendengarkan nasihat berarti dia mau diperintah, mau dinasihati, dan mau diarahkan. Diarahkan kemana? Yang pasti diarahkan ke arah kebaikan. Orang tua kita pasti menasihati kita untuk kebaikan. Guru kita menasihati kita untuk kita bisa berhasil dan sukses. Guru-guru sekolah minggu juga mengajari kita untuk kebaikan. Jadi siapa saja yang mau mendengarkan nasihat, dia pasti berhasil dan sukses. Terlebih mau dinasihati oleh perintah Tuhan, mau mendengarkan perintah Tuhan. Itu yang kita lihat dari nas kita pada hari ini, di mana Salomo mau mendengarkan nasihat daripada Tuhan, dan itu yang membuat dia menjadi berhasil dan sukses. Kita lihat dia seorang raja yang sangat terkenal pada waktu itu. Karena apa? Karena mau mendengarkan nasihat daripada Tuhan. Dia menjadi penuh hikmat. Karena apa? Karena dia mau menghidupi perintah Tuhan dan firman Tuhan. Itulah yang membuat dia menjadi raja yang besar dan penuh hikmat sampai terkenal ke negeri orang lain. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan melalui kitab Amsal pada hari ini. Dikatakan pada ayat 10, hai anak-anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Dan juga pada ayat 20, perhatikanlah dan arahkanlah telingamu kepada perintah. Jadi firman Tuhan mengarahkan kita, mengarahkan anak-anak sekolah minggu untuk mau mendengarkan dan menerima nasihat, untuk mau memperhatikan dan mengarahkan telinganya kepada perintah Tuhan. Dan itu jalan kita untuk menjadi berhasil dan sukses. Jadi kita diingatkan mau mendengarkan, mau memperhatikan, dan mau mengarahkan telinga kita kepada nasihat.
siapa yang menasihati kita? Yang pasti, yang pertama sekali yang menasihati kita adalah orang tua kita, bapak dan mama. Jangan membantah kalau dinasihati orang tuanya. Jangan ngomel kalau orang tua kita menasihati kita dengan mengatakan mama ini cerewet, bapak mama ini katro, dan lain sebagainya. Itu tidak benar dan itu tidak baik. Orang tua kita menasihati kita agar kita baik dan diarahkan kepada kesuksesan dan keberhasilan. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya menjadi gagal. Oleh karena itu jangan pernah bosan, jangan membantah kalau dinasihati, kalau diperintahkan, kalau diarahkan orang tua kita ke arah yang baik. Dan itu memang kunci keberhasilan. Dan itu yang mau dikatakan firman Tuhan pada hari ini kepada anak-anak sekolah minggu, yaitu mau menerima, mau memperhatikan, dan mau mengarahkan telinga kita kepada nasihat Tuhan, mau menjadi orang-orang yang setia kepada perintah Tuhan. Ini yang diingatkan Tuhan agar kita berhasil dan sukses. Dengan mau menerima nasihat, pasti kita menjadi sukses. Kita boleh membanggakan orang tua kita, dan kita juga membanggakan hati Tuhan. Dan inilah jalan Tuhan memberkati kita, di mana kita memperoleh sukacita dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Mau menjadi sukses, ikutilah nasihat orang tua, nasihat Tuhan dalam kehidupan anak-anak sekolah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan anak-anak sekolah minggu agar mau dinasihati, mau menerima nasihat, mau mendengarkan, mau mengarahkan hati dan pikiran mereka dan telinga mereka Tuhan hanya kepada Tuhan. Tuhan yang baik, biarlah roh Tuhan yang senantiasa bersama-sama anak-anak sekolah minggu, agar mereka Tuhan bisa mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak yang sukses, anak yang membanggakan orang tuanya, terlebih Tuhan membanggakan hati Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian kita, anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Tutup ibadah kita, marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.